Lanjut. Pernah diajak yang Oke. ke ini. Ke ini apa? Langit. Ke atas langit. Gandeng saya. Digandeng sama Yang Wildo ya, dia terbang ke atas langit ya. Kasih tepuk tangan yang keberapa ini? 3 kayaknya. Tepuk tangan ya. Bisa terbang Yang Wildo ya ke atas langit ya. Ngapain terbang? Terus ada kepentingan apa gitu terbang ke langit? Kemana terbangnya ini? Yang jadi apa? Jadi apa? Ada yang rupanya cantik kayak Krishna. Cantik kayak Krishna. Aduh. Ya, aduh geli saya ya. Saya mendengarnya geli ya. Aduh. Geli saya nih. Bidadara. Bidadara. Muhammad gitu. Oke. Kalau di sana saya lihat Nabi Muhammad? makamnya gitu aja sudah bergetar dan menangis. Oke. Beraninya ketemu orangnya. Ketemu orangnya. Nabi Muhammad di sana melihat makamnya saja bergetar hatinya menangis, dan ini bertemu orangnya katanya. Bertemu orangnya. Bertemu Nabi Muhammad maksudnya. Ternyata ini kata Muhammad Oh. Wajahnya? yang Wildo ini yang menyerupai. Oh, wajahnya Yang Wildo menyerupai Nabi ya. Menyerupai Nabi Muhammad ya. Jadi Yang Wildo ini ya, itu adalah gambaran para nabi menyerupai. Bagaimana mungkin yang si Wildo ini, wajahnya si Wildo ini menyerupai para nabi? Ya, mulai kapan nabi ini rupanya seperti Wildo ini? Nauzubillah min zalik. Wajahnya para nabi disamakan dengan Wildo, menyerupai Wildo katanya. Indonesia adalah negeri di mana banyak sekali ragam adat istiadat dan budaya. Ya, dimana kalau kita pergi ke suatu daerah, kita pasti menjumpai suatu adat atau istiadat yang berbeda. Dan tentunya juga dengan beragam adat istiadat itu, Indonesia itu bisa kaya akan kesenian. Itu kita patut apresiasi dan kita patut banggakan sebagai warga negara Indonesia. Namun terlepas dari itu semua, bukan cuma Indonesia. Berbagai macam belahan di dunia itu juga memiliki adat istiadat yang demikian juga dan beragam. Seperti di Amerika ada Indian, terus di Cina, apalagi di Cina banyak sekali ya adat istiadatnya. India juga demikian. Namun di samping itu semua, negeri Timur Tengah juga memiliki adat istiadat yang berlimpah. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di Timur Tengah atau di Arab Saudi itu banyak sekali adat istiadat yang menyimpang dari segi norma-norma kemanusiaan. Lalu kenapa saya membicarakan tentang Timur Tengah? Ya, kenapa tidak membicarakan dengan yang lain saja? Karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di Timur Tengah. Sehingga Al-Qur'an pun berbahasa Arab. Nah, dengan demikian Allah tidak serta-merta menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya. Melainkan memiliki alasan dan memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk kita pahami bersama, menjadi pedoman bahasa agama kita. Nah, di video ini saya akan membahas suatu penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang mempelajari agama namun dia tidak beragama. Dia percaya Tuhan, dia bukan seorang ateis, dia percaya dengan adanya Tuhan namun dia tidak meluk agama apapun. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan membahas tentang Yang Wildo yang katanya bisa terbang ke langit ketujuh, Isra Mi'raj, dan pernyataan bahwa wajahnya mirip seorang Rasul. Nah, ini dia pernyataan dari orang yang katanya bersama Yang Wildo pergi ke Siratul Muntaha, ya, kayak gitu ya. Aduh. Jadi awal-awalnya ketemu yang itu Pertama ya. kali itu langsung habis maghrib saya diajak ke Darmo yang agak ini kok serem gitu ya. Iya. Yang gelap. Ini tempat apa? Iya, Saya iya. gini kok pas jangan-jangan kayak rumahnya dukun-dukun gitu iya, ya. Nggak iya. serem. Emang serem kayak dukun ya, penampilannya kayak dukun, kayak bukan manusia gitu. Terusan masuk mulai terus saya langsung menghadap Hyang sendiri langsung Langsung. di depannya Hyang Iya, betapa bahagianya bertemu Hyang. Lanjut. langsung saya diam aja wong belum kenal ya. Nah, Diam aja langsung suami saya yang ini ya. ini kayak Samsudin ya, dimana memiliki pendopo-pendopo kayak gitu, memiliki apa namanya tuh, padepokan ya, masuk ke dalamnya menjadi santri kayak gitu-gitu, nginep-nginep sampai. Lanjut. Ini tolong istri saya mengeluarkan darah yang luar biasa. Luar biasa, banjir darah. Saya tidak terasa dari mana. Mungkin itu ambeien saya yang keluar karena saya pernah sakit ambeien gitu. Tapi tidak pernah mengalami darah yang seperti itu. Terus langsung yang tidak banyak kata, langsung coba baca Al-Fatihah atas nama Yang Wildo. Al-Fatihah itu ya. Ya, kasih tepuk tangan.
Al-Fatihah atas nama Hyang Wildo. Jadi tawasul kepada Hyang Wildo, ya, kayak gitu ya. Aduh, ini masalah tawasul juga ada banyak perbedaan di kalangan ulama ya. Dan kata Hyang Wildo bertawasul itu kepada dia, ya, ngirimkan tawasul. Lanjut. Hati saya ragu-ragu Oh, ya. ragu-ragu. Biasanya nek tawasul itu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ya. Kok sekarang atas nama Fatihah. Tapi karena saya niatnya berobat ya. Niat berobat. Si dokter bilang apa kan diturut ya. Ya. Oke. Akhirnya saya Dokter. baca Fatihah, sudah penyakitnya dilus-elus. Penyakitnya dilus-elus. Dilus-elus, Apanya yang dilus-elus? Keluar darah lewat mana? dibilangi asale gak ono, balik gak ono. Iwe. Itu aja sudah. Oh, subhanallah. Subhanallah. Mampet. Tepuk tangan lagi yang kedua. Jadi teman-teman, pasti orang-orang ini menjadi seorang yang memiliki ilmu kelebihan untuk pengobatan-pengobatan. Contohnya seperti Gus Irfan kemarin, Samsudin. Pengobatan pokoknya. Orang yang mengaku memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata manusia, itu pasti pengobatan. Mengobati segala penyakit. Gus Irfan kemarin saking saktinya bisa memindahkan penyakit dari dalam tubuh manusia, dari hardware berubah menjadi software, terus diganti lagi menjadi hardware, masuk ke dalam binatang. Hebat, canggih, para dukun ini canggih. Terus ini juga yang Wildo ini, ternyata dia juga dukun ya, dukun pengobatan. Ya dilus-elus itu, terus itu mampet katanya gak ada darah lagi gitu. Banjir darah sebelumnya. Setelah ketemu yang Wildo, banjir darahnya hilang. Hebat. Awawan juga kayak gitu. Pengobatan-pengobatan, siapapun yang sakit datang ke Awawan, lalu diobatin dengan cara kerasukan, seolah-olah semua penyakit itu datangnya dari jin gitu, dari setan. Jadi mereka ini adalah orang yang sebenarnya satu jalur, satu pemikiran, satu kaidah, dan menjadi orang-orang yang seolah-olah dia adalah nabi gitu. Seolah-olah dia lebih dari nabi, manggil tongkat Nabi Musa. Terus kemarin yang Wildo mengaku sebagai gelas, yaitu sebagai wadah dari wahyu Allah kayak gitu. Kan kurang ajar, orang-orang ini kurang ajar sebenarnya ya. Cuman orang-orang yang paham diem gitu. Orang-orang yang paham diem. Saya jadi teringat kepada penistaan agama dulu pada tahun berapa itu sudah sampai demo berjilid-jilid ya. Demo penistaan agama katanya surat Al-Maidah. Dan sekarang ada kejadian seperti ini. Kemana kayak gitu? Saya tidak ingin menyalahkan ya, apalagi mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi ini kejadian yang harus kita ya ambil pelajarannya. Bahwa beginilah kondisinya. Entah itu karena politik atau apa, saya tidak tahu. Namun mengenai hal ini, kita perlu berbicara. Kita perlu menyampaikan kebenaran. Lanjut. Saya nurut aja, bismillah. Nurut, bismillah. Saya lakukan gitu. Hmm. Sampai gitu, setelah langsung pamit. Pamit. Saya habis Al-Fatihah langsung pamit saya. Wis pokok diobati asale gak ono, balik gak ono. Jadi obatnya cuma simple, obatnya kata-kata. Awalnya tidak ada, kembali tidak ada. Obatnya ini cuma obatnya kalimat ya. Jadi apapun penyakitnya, apapun keluhan Anda, penyakit apapun yang Anda alami, nyeri otot, pegal linu, nyeri hati dan lain sebagainya, datang yang Wildo, diobati dengan kata-kata sembuh. Datang ke yang Wildo, ya. Lanjut. Yang menceritakan punya anak yang parah ambeyennya hanya diobati kata-kata itu. Oh, obatnya kata-kata. Saya promokan lagi ya. Apapun keluhan Anda, apapun penyakit Anda, sudah sakit berapa lamakah Anda, apapun penyakit itu, datanglah ke Yang Wildo dengan kata-kata sembuh. Semua penyakit Anda sembuh, beres total. Gak ada keluhan lagi. Jadi apapun penyakitnya, apapun keluhan, apapun yang Anda alami, datanglah ke Yang Wildo. Niscaya sembuh hanya dengan obat kata-kata sembuh. Ya, ini orang ini kalau saya melihat seperti ini ya, pasien dadakan atau pasien bayaran gitu untuk mempromosikan dan mengiyakan, membuat Hyang Wildo berasa hebat, berasa luar biasa, seolah-olah ucapannya itu bisa merubah nasib apapun kayak gitu. Oke, berawal dari pengobatan lalu mengaku nabi. Lanjut. Itu aja. Asal nggak ono, asale gak ono, balik gak ono. Itu kalau bahasa Indonesianya asalnya tidak ada, kembali tidak ada lagi. Jadi penyakit itu wis hilang sendiri. Hilang sendiri penyakitnya. Insya Allah itu saya alami, kemudian pulang di jalan. Ini ibarat kita mau hidup, hidup itu perlu makan. Ya, hidup perlu makan. Tidak perlu makan kita. Kalau kita mengikuti sistemnya Wildo ini ya,
Kita lapar gak perlu makan. Awalnya kenyang, kembali kenyang kayak gitu. Jadi pakai kata-kata semua. Haus pakai kata-kata, lapar pakai kata-kata. Jangankan haus dan lapar ya teman-teman. Penyakit saja sembuh dengan kata-kata. Hebat orang ini ya. Luar biasa ini menipunya ini. Lanjut. Dan itu saya kebayang-bayang wajahnya yang Iya. sampai rasanya rindu saya. Rindu. Rindu terus. Ingin ketemu terus. Ingin ketemu. Pada saat itu insya Allah malam Jumat ya. Terus pulang suami saya. Wis pulang. Biasanya beliau ini nek malam Jumat pulangnya hampir pagi. Iya. Tapi karena mengantarkan saya, ya weh pulang sore-sore, saya suruh kembali, sudah tidak kembali karena lumayan kan jaraknya dari Sitotopo ke Dinoyo. Oke. Ke Jalan Dinoyo ya bener ya. Oh, Darmo Kali. Darmo Kali. Iya, Dinoyo itu nyabrang. Terus Darmo Kali gitu. Saya penasaran wajahnya hiang, terus sampai saya ini rasanya tidur dijajari hiang. Saya duduk kayak dilihat gitu dari jendela itu. Jadi kebayang-bayang ya dia ya. Jadi kebayang-bayang orang ini. Lanjut. Ada wajah hiang juga ada di Udah kayak hantu ya. Udah kayak hantu ya. mana-mana saya gini. Nah, setelah ibu dapat bimbingan dari Hyang, Bimbingan. apa yang ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu saya sendiri nggak merasa. Bahkan ada anak buah saya yang katanya melihat, sekarang Bu Rifa kok beda ya. Oh, setelah dibimbing oleh Weldo, orang ini jadi berbeda. Ya, jadi kelihatan berbeda gitu. Nah, bisa diceritakan lebih? Beda kata. Beda. Apa yang membedakan? Apanya yang Sekarang beda? Bu Rifa itu kayak ada auranya. Oh, aura. Kayak Aura kasih. Lanjut. cahaya gitu. Saya sendiri tidak merasa. Kelihatan lebih cantik gitu ya? Mungkin. Mungkin kok beda gitu. Tambah cantik ya. Tepuk tangan kalian. Lanjut. Beda dari apanya dijelaskan gitu. Ya wallahu alam, apa itu sekedar memuji saya atau sekedar menyenangkan hati saya Atau memang adanya seperti itu? Seperti itu. Ya enggak tahu. Saking Terus hebatnya ya. ngomong itu katanya saya sekarang dengan dulu itu beda. Sekarang kayaknya lebih hati-hati gitu. Lebih santai. Lebih hati-hati. Iya. Terus ketemu lagi saya malam Jumat langsung di baiat. Langsung dibaiat ya teman-teman. Langsung dilantik ya. Dia langsung dilantik menjadi permaisuri gitu. Aduh ya Allah. Ini adalah syubhat ya teman-teman. Kalau kita mendengarkan sampai habis, kita akan tahu seperti apa syubhatnya, hurofatnya. Kita dengarkan lagi. Iya. Ketawa. Pertama tanggal 16 bulan Juni saya dibaiat. Oh, dibaiat. Dibaiat jadi apa? Lidahnya dibakar. Aduh, saya gini sama dupa itu diraja, ditulisi apa supaya Ditulisi, diraja. Raja-raja itu jimat ya. Saya tahu, saya mempelajari ilmu raja-raja itu. Jadi saya paham. Lanjut. Barangan ngomong itu karena lidah saya betul-betul saya merasakan ini pembuangan ego saya ini yang selama ini ego buang semuanya. Setelah itu saya terus disuruh meditasi. Pertama kali saya meditasi yang saya rasakan itu hyang itu yang begitu besar itu masuk. Oh, hyang yang begitu besar masuk ya. Jadi hyang itu masuk ke dia, kesurupan hyang. Tubuh saya. Oh gitu. Terus saya jadi hyang. Oh, jadi dia kesurupan ya. Sistemnya sistem kesurupan. Jadi dia meditasi, diem, habis itu melihat hyang yang begitu besar. Setelah melihat hyang begitu besar, hyang itu masuk ke dalam dia dan dia jadi hyang, ya, Weldo. Jadi Weldo dia ya. Jadi Weldo masuk ke dalam dia, istilahnya kesurupan dia, kesurupan manusia. Gimana konsepnya itu? Aduh, lanjut. Sampai saya menghadapi wali murid itu gaya saya ya kayak hyang. Sampai di siang hari itu. Itu yang saya rasakan kan. Iya, karena sudah kesurupan. Ya Allah, ya Allah. Ini kalau saya melihat ini mengada-ngada ya. Ini mengada-ngada. Nanti kalau dites nggak bisa. Misalkan nanti teman-teman punya penyakit, ketemu Weldo, minta diobati, nggak bakal sembuh, nggak bakal. Lanjut.
berkesan sekali kan ya. Ya sudah, pokoknya hiang sudah masuk ke tubuh saya. Iya, kesurupan hiang. Di tubuh saya sudah ada hiang gitu. Tadi saya terus. Jadi hiang ini udah jadi jin ya. Hiang ini jadi jin masuk ke tubuh manusia. Atau kalau di serial Naruto, ya jadi ingat ke Naruto lagi ini. Ini bisa Shintenshi no Jutsu nih. Ya, Shintenshi no Jutsu, jadi memindah roh gitu. Bisa sedang jidat dia ya, pindah roh ya. Jadi rohnya pindah ke sana, pindah ke sini, masuk ke sana, masuk ke sini. Jadi kayak gitu-gitu. Dengan cara apa? Meditasi. Meditasi, terus kalian akan dimasuki arwahnya Hyang Weldo. Jadi arwah Hyang Weldo ini bisa gentayangan, bisa masuk kemana-mana. Geram kadang. Lanjut. Pernah diajak hiang Oke. ke ini. Ke ini apa? Atas langit. Ke atas langit. Gandeng saya. Mau digandeng sama Hyang Weldo ya, dia terbang ke atas langit ya. Kasih tepuk tangan yang keberapa ini? 3 kayaknya. Tepuk tangan ya. Bisa terbang Hyang Weldo ya ke atas langit ya. Ngapain terbang? Terus ada kepentingan apa gitu terbang ke langit? Kemana terbangnya ini? Itu. Ketemu apa itu? Ketemu apa? Ya pokoknya saya dilihat hiang. Lihat. Gandengan tangan. Batin saya, waduh saya diajak ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Astagfirullahaladzim. Jadi orang ini bisa ke Sidratul Muntaha ya. Kalau Awawan kan bisa ke Lauful Mahfuz. Ya, bagi-bagi tugas, bagi-bagi job dukun ini, bagi-bagi job ya. Apa namanya? Awawan pergi ke Lauful Mahfuz. Terus ini siapa namanya sih? Hyang Weldo ke Sidratul Muntaha. Terus siapa lagi nanti para dukun nih pergi ke neraka, pergi ke surga kayak gitu. Udah bisa seenak jidat dia. Jadi mereka ini jadi dewa dewi ini ya. Jadi dewa dewi. Terus siapa kemarin Ning Siti Nampi bisa mendatangkan malaikat dan para rasul. Arwahnya rasul dipanggil sama dia. Terus si Rara juga bisa demikian. Wah, luar biasa ya Indonesia. Indonesia ini kaya dengan orang-orang sakti. Kaya ya, Sidratul Muntaha katanya. Jadi pergi ke surga ya. Jadi orang-orang sakti ini sudah pergi ke surga. Ya Allah, ya Allah. Salat enggak ya. Mengikuti Nabi Muhammad juga enggak gitu. Percaya pada Al-Quran juga enggak. Karena semua Al-Quran, ajaran Al-Quran dilampaui sama dia. Dan tiba-tiba dia bisa ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Sudah sama dengan Nabi. Iyalah, kemarin kan ngaku Nabi dia. Ngaku Nabi ini orang ini. Si tolol ini, si bang ini. Coba lanjut. Muntaha ini. Ya. Kayak Mi'raj, kayak cerita-cerita Rasulullah yang Mi'raj sama malaikat Jibril itu loh. Oh, kalau Rasul kan Mi'raj sama malaikat Jibril. Enggak. Kalau Hyang Weldo gak butuh malaikat ya, gak butuh malaikat, sendiri dia. Bahkan gandengan sama ibu ini ya. Gandengan dia berduaan. Jadi gandengan mereka ya Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha ya. Jadi betapa luar biasanya orang-orang Indonesia ini. Betapa kerennya orang-orang Indonesia ini. Kalau di luar negeri kan dijadikan film. Kalau di Indonesia enggak. Ngedongeng ya. Ngedongeng. Membuat kurofat ya, subhat yang luar biasa ya. Ini yang mereka lakukan adalah menggunakan Islam sebagai wadah, sebagai landasan. Tapi mereka tidak mengikuti syariat Islam. Nah, ini yang bikin saya terus berbicara. Ini yang bikin saya geram sebenarnya ya. Ini yang membuat saya itu tidak berhenti membahas para dukun. Karena apa? Setiap hari bermunculan orang-orang yang dungu, orang yang merasa hebat, merasa ngaku nabi dan lain sebagainya, sakti-saktian, sehingga membuat diri mereka itu ya, kalau bisa saya bilang sudah sekelas Tuhan ya. Mereka ini sekelas Tuhan sudah. Nabi gak ada apa-apanya bagi mereka. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau Weldo mengaku sebagai nabi sudah. Kalau Awawan sudah kayak Tuhan. Jadi semua dukun ini, orang-orang ahli pengobatan ini, kemampuan mereka sudah setara dengan Tuhan, setara dengan nabi. Kalau nabi kan di kondisi terdesak dia bisa munculkan mujizat. Enggak. Kalau para dukun ini, kalau orang-orang Indonesia ini enggak. Bisa seenak jidat dia kapanpun dia mau gitu. Nanti ketika diminta pembuktian, dia tolak-toleh. Sudah ada beberapa ini sudah saya minta nih. Kipran Alewu sudah saya tantang. Terus siapa namanya? Awawan sudah saya tantang. Irfan juga ditantang, mau dikasih uang 1 miliar juga gak mau. Ini Weldo nih, nanti juga ditantang, gak bisa nih, nanti diseruduk ke tempatnya, gak bisa ngapa-ngapain dia ya, langsung tuh cabut anting-antingnya. Lanjut. Ya. Saya digandeng tangan gitu. Terus pernah saya bisikan. ini dari yang sebuah koper laptop itu loh. Laptop. Isinya kok kain. Kain. Itu ternyata pada waktu ulang tahunnya ya. Ulang tahun. Itu kelihatan betul. Terus Oke. saya dikasih sama teman-teman untuk menari dan dikalungkan. Menari ya, berjoget-joget dia, berjoget ria. Jadi dia nari. Indonesia ya. Gimana Indonesia ini? Orang-orangnya kayak gini semua ini rata-rata deh. Itulah kain-kain yang saya dikasih waktu saya di BCI dulu itu. Saya nggak ucapkan terima kasih. Iya. Itu kenyataannya terus. Itu nyatanya seperti itu.
sudah kejauhan. Sesat ya. Sesat ini. Terus yang Bisa ke Sidratul Muntaha katanya ya. Bisa Mi'raj ya. Kayak Nabi Muhammad ya teman-teman. seru lagi saya Seru lagi. diajak ke Jombang sama siapa. Oh. Dimasukkan kuburan. Ya, kalau ke Jombang saya percayalah. Diajak ke Jombang nggak, saya percaya. Masukkan kuburan ya udah saya percaya. Tapi kalau Mi'raj, Sidratul Muntaha itu dongeng. Nah, dari situ ketika dia sudah berani berbohong masalah Sidratul Muntaha, gimana? Masih mau percaya ucapan-ucapan spiritual yang tidak genah ini? Dimatikan lampunya, dikancingi. Seumur hidup saya tidak pernah tekad-tekad saya. Tekad-tekad? Ternyata di sana saya meditasi. Meditasi? Yang itu Waduh. duduk di istana. Wow, istana emas. Yang Weldo duduk di istana emas. Kasih tepuk tangan yang keberapa ini? 5 kayaknya. 5 kali saya tepuk tangan ya dengan kehebatan yang Weldo. Dia bisa Sidratul Muntaha, dia bisa mengobati orang hanya dengan kata-kata. Ya dengan kata-kata ya, nggak perlu obat, nggak perlu resep, nggak perlu apa-apa. Dengan kata-kata saja. Terus yang Weldo juga bisa keluar masuk arwahnya ya, masuk kemana-mana gitu. Dengan pasiennya bersemedi, dengan tapa-tapa tertentu, yang Weldo bisa masuk ke dalam orang itu. Masuk sebagai bentuk astral gitu. Jadi sudah bisa gentayangan tanpa mati ini ya rohnya ya. Terus yang berikutnya memiliki kerajaan emas katanya. Jadi yang Weldo ini raja. Luar biasa ini Weldo ini. Berpakaiannya emas sambil senyum-senyum. Senyum-senyum. Di kanannya itu ada perempuan berpakaian hijab. Oh, perempuan berpakaian hijab. Nah, teman-teman, kenapa saya membahas orang ini? Ya, kenapa saya membahas orang ini? Karena banyak orang yang dibodohi sudah. Apalagi banyak orang yang disesatkan dari segi akidah ya. Ini kalau kita biarkan, ini kalau kita diam, bisa-bisa orang-orang yang pada awam belum tahu tentang akidah bisa terjerumus nih. Luar biasa ini syubhat ini. Luar biasa khurafat yang dibangun ini ya, teman-teman. Sudah tua ya, sudah tua masih seperti ini. Sudah tua tambah sesat ya. Karena memang janji iblis, janji jin yang terkutuk itu untuk menyesatkan. Ketika orang itu sesat, manusia itu sesat, akan tambah disesatkan sama jin. Dibisikan, bisikan terus menerus sampai dia jauh dari kebenaran, sampai dia jauh dari yang hak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dia sudah tersesat, itu patut kita ingatkan. Apalagi dia mau menyesatkan orang lain, patut kita juga untuk mengingatkan orang-orang yang awam ini agar tahu ya, agar bisa sadar. Terlebih kita bisa menutup praktiknya ini. Ya luar biasa ini, sudah melebihi nabi kemampuannya ya. Dan yang merah-merah. Merah-merah. Semua hiangnya banyak. Hiangnya banyak, kage bunsin. Hiangnya banyak, kage bunsin no jutsu ya. Udah kayak Naruto, bener. Indonesia ini Konoha. Lanjut. Dan memang hiang ini seorang raja. Raja. Benar, hiang ini bisa jadi apa saja. Iya. Ternyata hiang ini katanya ya bisa. Setiap kelihatan hiang itu rupanya kok beda-beda gitu. Rupanya beda-beda. Jadi bisa berubah-ubah wajah yang Weldo ini ya. Bisa rubah-rubah wajah. Saya dengar lagi loh, yang itu punya wajah 1000. Gitu. Wow. Udah kayak Naruto ya. Kage Bunshin no Jutsu ya. Jurus 1000 bayang. Luar biasa. Jadi saya sekarang kalau ketemu yang itu, saya tak pandang wajahnya sama ini aksesorisnya. Iya, aksesorisnya itu yang ngaco itu ya. Tak pandang satu demi satu. Ono kalung sing Allah. Kalung Allah. Dan Yesus. Kalung Allah, kalung Yesus. Tulang-tulang. Ada semua di dadanya. Ada semua. Saya perhatikan itu aksesorisnya sama rupanya. Rupanya yang kok beda-beda. Ini sekarang malah lukisan banyak sekali di sini rupanya. Rupanya yang Weldo ini banyak sekali ya karakternya ya. Skinnya banyak sekali. Yang Weldo ini. Luar biasa. Dia merangkul agama Islam, merangkul agama Kristen. Juga beda-beda. Mungkin itu saat yang jadi apa? Jadi apa? Ada yang rupanya cantik kayak Krishna. Cantik kayak Krishna. Aduh. Ya, aduh geli saya ya. Saya mendengarnya geli ya. Aduh. Geli saya nih. Orang yang percaya kepada Weldo, saya nyatakan di video ini goblok, tolol, bodoh. Apapun itu, siapapun kalian. Apalagi sudah bisa Mi'raj katanya ya. Tambah ngaco lagi itu. Iya, saya perhatikan satu-satu. Mungkin itu Karakter. Dapat bahasa. Weldo itu berarti artinya
Wildan, bidadara. Bidadara. Nabi Muhammad gitu. Oke. Kalau di sana saya lihat Nabi Muhammad. makamnya gitu aja sudah bergetar dan menangis. Oke. Beraninya ketemu orangnya. Ketemu orangnya. Nabi Muhammad di sana melihat makamnya saja bergetar hatinya menangis, dan ini bertemu orangnya katanya. Bertemu orangnya. Bertemu Nabi Muhammad maksudnya. Ternyata ini kata Muhammad Oh. Wajahnya? yang Wildo ini yang menyerupai. Oh, wajahnya yang Wildo menyerupai Nabi ya. Menyerupai Nabi Muhammad ya. Nggak salah denger saya kayaknya ini. Enggak ini. Kalau di sana saya lihat makamnya gitu aja sudah bergetar dan menangis. Oke. Beraninya ketemu orangnya. Bertemu orangnya. Ternyata ini kata Muhammad wajahnya yang Wildo ini yang menyerupai beliau. Wow, Nabi Muhammad ya. Jadi yang Wildo ini ya, itu adalah gambaran para nabi menyerupai. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana mungkin ya si Wildo ini, wajahnya si Wildo ini menyerupai para nabi? Ya, mulai kapan nabi ini rupanya seperti Wildo ini? Nauzubillahi min zalik. Wajahnya para nabi disamakan dengan Wildo, menyerupai Wildo katanya. Anjing Wildo ini, bang. Orang ini disetting sudah ya, disetting ini. Orang ini adalah pasien bayaran ya untuk bercerita tentang syubhat khurafat ini ya. Nauzubillahi min zalik. Stop, udah, gak usah lanjut. Gila orang ini ya. Jadi di video ini saya bukan untuk mencaci maki ya, bukan untuk mencaci maki kepribadian si Wildo ini ya. Si Wildo ini sudah berlebihan. Dimana kemarin dia sudah mengaku sebagai gelas katanya, dimana gelas itu adalah sebagai wadahnya kopi dan kopi itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah mau mengaku sebagai nabi. Dan sekarang dia membayar orang atau menyuruh orang untuk membicarakan tentang dia seolah-olah dia itu setara dengan para nabi, bahkan lebih dari nabi, bisa ke Sidratul Muntaha tanpa bantuan malaikat, berduaan dengan ibu itu ya ke surga, habis itu turun lagi ke bumi. Gila ini orang ini orang-orang gila ini, parah ini. Ini khurafat yang berlebihan ya teman-teman. Ini khurafat yang berlebihan. Ini kalau bagi saya pribadi, saya benci dengan orang-orang seperti ini. Mungkin si Wildo ini berpikir Nabi Muhammad saja bisa Isra Mi'raj, kenapa dia tidak gitu. Jadi seolah-olah dia mau ingkar bahwa setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Dan dia kemarin sudah mengaku sebagai nabi. Dan sekarang dia mengaku bisa ke Sidratul Muntaha. Kurang hebat gimana orang Indonesia ini? Kurang hebat gimana? Orang Surabaya katanya ya. Orang Surabaya ini ya. Kalau teman-teman ada yang tahu alamatnya di mana, bisa nanti DM saya di Instagram. Mungkin kalau saya ada kesempatan, saya bisa berkunjung ke sana. Atau kalau perlu kita minta mukjizat ya. Seperti apa mukjizat dia nanti? Atau mukjizatnya pengobatan. Ya kita buktikan mukjizat pengobatan itu. Gila, saya geram kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, ini positif geram di sini saya. Oke, jadi ini kegeraman saya hari ini ya teman-teman. Jadi ini kegeraman saya kali ini, di mana Wildo ini sudah mengaku wajahnya merupai sebagai seorang nabi. Dia memiliki kemampuan bisa merubah wajah, dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan rohnya masuk ke jiwa-jiwa yang lain. Jadi dia sudah kayak dia sudah gentayangan hidup-hidup ya teman-teman. Gentayangan hidup-hidup. Geram saya. Ngaco ya. Ngaconya itu luar biasa ini. Pokoknya para dukun. Ini dukun ini. Kalau menurut saya ini dukun. Dukun pengobatan berkedok nabi. Berkedok nabi sudah. Oke, saya tidak perlu banyak ngomong ya teman-teman. Semoga dengan video ini, karena Wildo ini sudah mengaku sebagai gelas ya teman-teman. Dia mengaku secara tidak langsung sebagai gelas. Intinya dia adalah nabi. Dan kita akan kunjungi mungkin nanti. Kalau ada informasi yang valid, kita bisa kunjungi dia untuk minta mukjizatnya. Untuk minta mukjizatnya. Saya di sini bukan untuk mempercayai, tapi untuk membongkar. Karena apa? Orang yang sesat-sesat seperti ini akan selamanya menyesatkan orang lain. Orang yang awam akan mudah disesatkan oleh orang-orang seperti ini. Jangan sampai. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Tentunya bagi saya juga. Dan apabila kalian memiliki informasi yang valid, kabari saya. Dan kita akan bentuk tim untuk mengunjungi serta meminta tanggung jawab dengan ucapan-ucapannya. Oke, itu saja dari saya. Saya Heri Pras mengucapkan salam.